Takut. Ya nggak usah sedih sekalian. Maksudnya kan lu harus terbiasa juga. Aku agak ini sih cerita ini kayak bisa dibilang bahasa kasarnya sih agak jijik sebenarnya karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya selalu kebagian tapping 3 pas semuanya udah ngantuk? Belum dikenalin loh padahal. Desi Genoveva. Enggak lah, mereka pada nggak ada ngantuknya. Oh, nggak ada ngantuknya ya? Mereka ngantuk dari episode 1. Oh, emang udah dari pagi ya? Iyalah. Desi, terima kasih udah hadir di Omen. Sama. Ini mantan anggota JKT48, Yoi. cantik, lucu, banyak acara komedi sekarang, Amin, udah amin. menikah juga. Udah ya? Oh, Iya. Iya. Nah, menurut Desi kenapa sih kuntilanak suka ketawa deh? Karena mungkin ada yang lucu nonton Kak Wendy. Anjir, berarti lu pada setan ya nontonin gue ya? Ya bisa jadi ya. Tapi hebat loh penontonnya. Kenapa? Ada Firsa Besari. Firsa Bersari, wah. Berry dia bukan Bersari. Des, Iya. gimana married life? Berarti kan baru berapa ya? 4 bulanan 4 ya. bulan. Seru sih. Seru. Kayak aku ngerasa yang dulu aku apa-apa pikirin sendiri, sekarang kayak bisa aku sharingin ke suami gitu. Tapi kayak ada ininya juga kayak yang dulu mungkin apa-apa lebih bebas, sekarang harus sharing juga ke suami gitu kan. Maksudnya nggak terlalu bebas jadinya. Itu menurut aku iyain sih, karena Iya. misalnya aku kondangan ya, biasanya kan aku kemana-mana. Kondangan. Iya kondangan. Kondangan. Terus nyari apa, Kondangan. bebek panggang lah, apalah Iya. apa. Sekarang kayak, suamiku mana ya gitu. Kayak takut hilang. Baru 4 bulan bro. Masih Emang hangat. Kak Wendy berapa? Udah insya Allah kemarin? 14 tahun. 14 tahun kan? Iya. Emang udah nggak anget lagi? Padahal maksud gua ke dia ini, kenapa jadi ke gua? Anget lah, anget. Nggak boleh dingin pokoknya. Pokoknya harus dijaga. Tapi Iya, benar. maksudnya kan ini fase baru dalam hidup lo yang ya setiap orang pasti mengalami gitu. Tapi seorang Desi memaknai pernikahan tuh, walaupun masih awal-awal banget ya. Sebuah hal yang seperti apa, Des? Sebuah kompromisasi. Wis. Kalian nggak pernah lihat aku bijak kan? Kalian mengira aku hidupnya selalu komedi kan? Iya. Enggak bro. Wis, keren. Tapi iya sih bener kompromisasi kayak dulu mungkin egonya kan makan ego sendiri terus kan. Sekarang kayak mungkin ada yang harus diturunin, begitu juga pasanganku. Ya itu, berarti kita harus saling berkompromi. Gak bisa. Mungkin komunikasi penting tapi kalau misalnya kita nggak paham apa maksud dari pengkomunikasian itu ya sama aja bohong gitu menurut aku. Karena kan kadang orang bilang komunikasi paling penting Betul. gini. Tapi kalau misalnya kita udah ngobrolin panjang lebar kayak apa tapi salah satu pihaknya nggak mudeng-mudeng gitu sama aja bohong. Jadi kayak harus saling paham, harus saling kompromi gitu sih. Tapi jujur, 4 bulan pernikahan sudah ada berantem-berantemnya? Sebelum nikah juga ada berantem. Oh itu sih udah pasti. Apalagi menuju pernikahan pasti iya. ada. Pasti Bukan ada. lagi. Itu kan cobaan, bagian dari cobaan. Maksudnya lu yakin gak mau nikah sama dia? Itu pasti ada gitu. Ini maksudnya berantem yang kecil atau yang kayak wah gitu? Yang kecil mah nggak masuk hitungan lah. Oh, berarti nggak ada sih. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, puji Tuhan. 4 bulan ini ya. Iya. Ya semoga sih janganlah. Ya jangan lah. Karena yang paling manja sebenarnya siapa? Yang paling apa? Manja. Kalau manja sama-sama sih menurut aku. Kayak seimbang aja menurut aku. Manjanya dalam contoh apa dulu nih? Kayak Kak Wendy contohnya sama Kayu. Misalkan Tapping 3 nih, tapping 3. Akibat tapping 3. Tapping 3. Ya apa kayak minta dibikinin sesuatu misalkan suaminya terus tapi pakai bahasa-bahasa yang lapar kayak gitu-gitu. Aku sih kayaknya. Kalau lebih misalnya suruh milih mana yang lebih aku. Kayak aku ngerasa aku tuh
anak pertama gitu kan, maksudnya juga anak rantau, biasa mandiri, tapi aku kayak ngerasa bisa manjanya tuh ke pasangan doang. Jadi aku kayak akan maksimalkan dan memanfaatkan. Wah, Harus dibuka di sini. Semoga suami lu nggak nonton ya. Iya, biasanya nonton sih. Oh, tapi iya. aku yang suka malu kalau misalnya ini. Kenapa malu? Gak tahu, kayak nonton diri sendiri aneh tahu, malu aja. Apalagi denger suara sendiri ternyata nyebelin juga ya. Kayak di kuping aneh. Makasih lo udah mewakili kita semua lo. Parah banget. Ada yang berubah gak, Des, sebelum dan sesudah menikah? Selain kompromi itu? Kayak ternyata laki-laki bener ya, maksudnya kayak habis mandi, hal-hal simpel baju kotor tuh kenapa nggak langsung dimasukin keranjang laundry. Iya. Terus habis itu kayak, aku nggak tahu ya apakah suami aku doang, apakah kalian juga ya. Kalian mandi kan, masuk kamar mandi tahu gitu kalian mau mandi. Kenapa nggak bawa handuk sendiri sih? Kayak harus habis selesai mandi kayak, ya nganduk gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Gue mah enggak dah. Oh berarti dia doang. Ya emang enggak, iya enak aja loh. Kalau gitu. Si paham. Nggak mentang-mentang sering nginep di rumah gua. Oh dia sering denger ya? Iya, dia kan Jumat Sabtu Minggu kan pasti di tawan sama Kauki di rumah gua. Itu. Tapi enggak, kalau gua, kalau tadi lu bilang misalkan kayak pakaian kotor, kenapa sih nggak langsung masukin keranjang gitu? Maksudnya buka baju, gua taruh di lantai. Terus sebenarnya langsung di keranjang itu? Enggak, gue langsung bawa ke laundry. Gue masih telanjang tuh. Ya bang, cuciin ya. Gue balik lagi, masih telanjang. Nggak pakai handuk nih. Wah, cuciin ya. Nah, gue jalan lagi gitu. Yang ekspres, Iya, yang ekspres gitu. hari ini jadi gitu. Terus kalau masalah handuk mah kalau gue sama. Tapi gitu juga nggak? Enggak, handuk mah udah ready di situ. Oh, udah di kamar mandi. Di kamar mandi. Jadi memang kasarnya kita kan emang sengaja nggak ada gantungan handuk biar nggak terlihat kotor kan. Jadi handuk memang dilipat rapi sama Ayu istri gua untuk ditaruh di ada wastafel di tengah-tengahnya. Ya udah kayak ditaruh aja di situ gitu. Jadi ntar siapa yang mau mandi ya udah tinggal ambil di situ gitu. Bahkan gua mah sama bini gua malah kayak satu handuk bisa dipakai berdua gitu. Misalkan habis dipakai sama gua, terus dia butuh 2 handuk. Yang satu buat badan, yang satu misalkan buat rambut gitu. Ayah, itu handuk dong. Ya udah gitu. Jadi nggak ada Tapi itu. maksudnya aku permasalahin kenapa nggak langsung bawa ke kamar mandinya gitu loh Kak. Ya kan basah kalau lu bawa ke kamar mandi. Enggak juga, kan misalnya gantungannya yang itu agak jauh. Lah gua pernah waktu itu gua bawa sendiri langsung ke kamar mandi. Gua nyalain shower, lah handuknya masih di sini. Ya basah. Kirain ini handuknya basah emang karena sengaja dicuci. Kagak di pala dingin tapi kok pundak masih anget. Atau handuknya masih di sini. Itu sih. Terus apa lagi? Kayak kalau masak sih belum. Karena aku kadang kan masih tinggal di sama mertua. Jadinya kayak, dan aku misalnya menawarkan diri untuk membantu, kayak mungkin emang mertuaku takut keracunan kan kalau aku yang masak. Enggak. Aku nggak bisa masak, sumpah. Gak boleh negatif thinking sama diri sendiri. Soalnya gini, Ma mau aku bantu nggak? Nggak usah, gitu. Tapi pernah lu menawarkan itu? Menawarkan, kayak nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah gitu. Tapi lu pernah berpikir gak siapa tahu mertua lu sebenarnya minta lu maksa dia untuk mengiyakan? Puji Tuhan, mertua aku nggak tipe yang kayak gitu sih. Kayak maksudnya kan kadang ada nih ya, emak-emak yang kayak enggak, ternyata pengen gitu kan. Itu kalau itu yang mamaku asli yang di Cilacap begitu. Iya. Terus tapi kalau mertua aku enggak. Jadi kayak kadang yang misalnya bantu, misalnya lagi pas beli bahan untuk aku yang masak, ya aku masak. Tapi kalau enggak ya enggak. Tapi pernah gak coba bikin sendiri gitu? Maksudnya itu pernah. Tanpa kayak, persetujuan mertua gitu, maksudnya udah coba masak sendiri gitu. Pernah, tapi ya itu karena seleranya beda. Mama papanya suami aku tuh udah maksudnya cukup umur kan, jadinya makanannya tuh udah yang rebus-rebus, yang tim, gitu-gitu. Lah sementara aku biasanya cuma menumis, menggoreng gitu kan. Yang digoreng juga nugget. Dan iya kan, nugget kentang isu politik. Wow.
Enggak, digoreng-goreng. Enggak, kan lu tahu nih kebutuhan mertua lu makanannya seperti apa. Sebagai menantu yang baik kan seharusnya oke, gue sukanya goreng, gue sukanya pola masak yang berbeda gitu. Tapi kan tahu kebutuhan mertua seperti apa. Lu nggak coba belajar untuk bikin menu yang biasa dibuat sama mertua lu untuk mereka? Belum. Alasannya karena ya takut nggak enak. Ya kan ada uji coba. Iya, tapi aku numis-numis itu dicoba juga sih sama mertua. Kayak kadang nggak berbusa kan? Ya berarti enggak masih sih. aman dong, Iya, masih aman. Soalnya aku tuh orangnya tipenya kalau masak malas banget nyobain. Jadi kayak maunya ya udah masak langsung, misalnya udah ngerasa udah jadi nih, ya udah aku langsung sajiin aja. Kadang kan orang itu emang pengen ngeracunin kalau kayak gitu. enggak. Orang masak. Nih ya, sayur asem aja ya, diambil dikit gini, diginiin, pasti nyobain. Males, Kak. Kayak misalnya aku beli baju ke toko baju juga aku tuh paling males nyobain. Kayak makanya kayak misalnya beli baju nih ke toko, ya udah kayak beli misalnya kegedean atau ukuran yang kurang pas, ya udahlah gitu. Berarti lu pas mau nikah sama suami lu juga malas nyobain suami lu? Nyoba deket, nyoba ngobrol lebih dalam. Iya. Harus dong Des, lu masak. Kan artinya gini, entah lu masak, entah lu beli sebuah produk yang digunakan oleh tubuh lu, kan lu harus nyobain. Nyaman atau tidaknya, jangan sampai akhirnya lu menyesal kan. Sama lu beli baju, udahlah yang penting ukurannya pas. Tapi begitu dulu pakai ternyata bahannya jelek. Kan gak nyaman buat lu. Lu masak. Makanya sekarang kayak lebih ke mencoba untuk membuka diri untuk seperti itu kalau sekarang. Awalnya tuh aku bener-bener parah banget sampai yang aku lebih suka belanja baju makanya online. Walaupun ukurannya nggak tahu atau apa, dibanding nyobain di toko, aku lebih pilih online. Oh gitu? Iya. Gue Aneh ya? gak nyaman. Aneh ya menurut kalian ya? Enggak. Ente itu ente. Anak ente itu. Iya, ya harus dirubah sih. Artinya kan ya nanti kan proses ya berjalannya waktu kan, artinya lu kan paham, lu kan baru menjadi seorang istri. Nanti kan suatu saat lu akan jadi seorang ibu, terus akan jadi bener-bener jadi ibu-ibu. Itu juga fase itu kan pasti akan lu lalui juga gitu. Tapi bener sih kayak ada momen-momen dimana misalnya sempet masakin Kelvin gitu, seneng gitu kan, kayak bener muncul rasa-rasa kayak gitu untuk nyiapin suatu buat Kelvin, baik makanan, baik baju gitu-gitu ada kayak ternyata menyenangkan ya gitu. Tapi mungkin belum rutin, kadang soalnya banyak magernya. Ya satu tukang bangunan mager. Oh beda, itu mager. Itu mager. Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Om Wen makin banyak. Oke? Misalnya aku kan jam kerjanya lebih nggak fleksibel, lebih fleksibel daripada Kelvin kan. Kalau Kelvin kan jam kantor. Kalau aku mungkin kayak kadang bisa pulang malam banget atau apa. Makanya kayak kadang seringkali malah Kelvin yang ini nyiapin sarapan buat aku. Oh. Karena itu tadi mungkin akunya pulang malam banget gitu kan, terus Kelvin bangun pagi sekalian ke kantor, ya udah dia beli apa atau apa, terus buat aku sarapan gitu. Terus sarapannya nasi tim sama rebusan. Punya bokap nyokap ya. Ma, apa nggak habis kan dibuat Desi ya. Tapi ya kadang malah mertua aku juga nyiapin kayak makan dulu, jadi kayak bawa, misalnya nggak sempet bawain gitu. Makanya kayak puji Tuhan banget, entah hal apa yang sudah aku perbuat, Tuhan kayak ngasih mertua sama suami itu yang sebaik itu gitu. Tepuk tangan sendiri. Dia tepuk tangan sendiri. Aku tuh gak biasa dengan kekosongan gitu. Iya. Jadi kayak harus ada sesuatu. Iya, benar. Kayak aneh gitu, terlalu hening. Balik lagi ke lu waktu masih JKT48. Boleh. Ya ada gua nggak tahu istilahnya apa sih ketika ketemu fans lu ketemu dengan lu terus ada salaman ya. Handshake. Itu bayar ya, Des? Bayar. Dia berbayar. Sebenarnya sih manajemen tuh mengemasnya tidak salaman berbayar, tapi membeli CD dapat bonusnya salaman. Oh. Gitu. Tapi Oke. mungkin orang nyebutnya biar gampangnya ya udah handshake tuh berbayar gitu. Ada beli CD. Iya, beli CD dapat
dapat itu gitu. Bersalaman bonusnya. Bonus salaman 1 CD 10 detik. Gitu jadinya kayak yang orang-orang bilangnya, ih salaman aja bayar, foto aja bayar gitu. Padahal kalau handshake tuh bonus dari CD, kalau misalnya foto bareng tuh dari two shot namanya, dari album gitu. Jadi maksudnya manajemen pinter sih ngemasnya. Oke. Berarti laki lu setelah menikah harus beli CD dulu baru bisa salaman? Lucu banget sih tulang punggung komedi ini. Mau salaman beli CD. Maaf nih, mau berhubungan beli 3 album ya? Orang lah. Enggak ya. Kan udah. itu kan udah masa lalu. Iya. Sekarang udah lepas manajemen. Ya nggak beli CD, transfer rekening gaji tiap bulan lah. Iya. Lebih mahal ya. Kata dia nggak usah salaman deh kalau kayak gitu. Tapi ini, gue pernah ngerasain ya. Waktu itu dilapor Pak bintang tamu yang gue adegannya menikah, Prilly. Freya. Oh Freya. Wah abis gue Des. Iya. Abis gue. Iya. Aku merasakan sih emang beda sekarang tuh JKT kayak aku seneng banget sih maksudnya lihat JKT sekarang tuh mulai naik lagi. Kayak dulu kan maksudnya sempat Covid nih, sempat kayak drop kan di secara ininya grupnya. Terus sekarang naik lagi dan sekarang kayak ada fans awam yang baru mau mulai mengenal JKT dan itu ternyata lebih kayak fanatik gitu loh menurut aku ya. Militan banget, garis keras banget. Dan Freya menurut aku salah satu yang fans fanatiknya banyak banget. Abis gua di Instagram gua. Kan pada di komen apa Kak? Pada komen apa? Ya kayak nggak terima. Seakan-akan itu bener. Oh ya mungkin kalau Jeffrey Nicole mereka terima kali. Kalau Kak Wendy kan. Kalau nabok tuh harus beli apa deh? Mungkin mereka lihat pasangannya gitu. Maksud gue komentarnya kan lu tahu itu acting ya, maksud gue. Kayak nggak pantas, ngapain lu sama ini. Iya. Kok nikah sama dia gini? Apaan sih gitu. Dan awalnya masih yang seru-seru, lama-lama serem juga ya gue bilang. Dulu sampai gitu gak waktu dulu? Nah, ada fans fanatik lu gak? Kalau fans fanatik ada sih, tapi maksudnya untuk yang mayoritasnya sebenarnya aku lebih kayak yang pada nyesuaiin karakter aku. Jadi makanya ada istilah like Oshi tuh member favorit, like Oshi like fans. Jadi kayak misalnya fansnya member favoritnya kocak atau apa, maksudnya suka ngebanyol, fansnya kayak lebih santai, kayak suka humor juga. Tapi kalau misalnya membernya yang pendiam atau apa, mungkin yang cantik gitu, kalem, ntar fansnya kayak mungkin yang kayak gitu juga, serupa gitu loh. Nah, aku ngerasa fans maksudnya yang dulu ngosiin aku kebanyakan kayak gitu juga yang suka komedi, tapi sempat ada yang melewati batas juga sih, sempat ngerasain juga. Kayak gimana, Des? Ngelewatin batasnya tuh? Contohnya mungkin ada yang sampai ngikutin sampai ke kosan. Kayak di jalan pulang gitu kan, ternyata ntar kayak aku tahu misalnya kosan om di mana. Sempat kayak di kos tuh ada yang ngirimin bunga, sempat juga. Terus kayak paling parah tuh ada yang sampai aku lagi sakit tipes didatengin ke rumah sakit. Itu tuh menurut aku itu kayak salah satu pengalaman terseram sih dalam aku terburuk selama aku menjadi member JKT. Karena itu kondisi kan aku lagi sakit, lagi maksudnya lemes gitu, apalagi tipes woy. Iya kan, jadinya kayak yang tiba-tiba masuk ke ruangan loh. Masuk ke ruangan dan kebetulan kan waktu itu aku tuh seruangan isinya 2 orang. Karena 2 orang itu aku nggak enak juga tuh sama sebelahku, tapi aku tuh bukan tipe yang kalau shock itu teriak. Kan ada orang yang mungkin shock kayak gitu kan minta pertolongan. Kalau aku shock tuh kayak bingung gitu harus apa. Nah, aku pikir manajer aku tuh waktu itu bilang mau datang hari itu. Datang kan. Nah, aku kan minus nih kacamatanya. Aku taruh kan di sebelah bantal. Terus Kak ini kali ya. Terus pas aku pakai, kok bukan. Ternyata fans itu. Anjir. Nah, aku kaget dong. Aku tanya kayak, kenapa kakak kesini? Ya aku pengen ketemu kamu, kata dia kayak gitu. Terus habis itu, loh kalau misalnya mau ketemu, nggak boleh kayak gini kan caranya. Aku masih kayak berusaha tenang untuk menghadapi itu, nggak panik gitu kan. Terus habis itu, ya aku udah nggak ikut JKT-JKT-an lagi, aku udah nggak ikut acara-acara yang kayak gitu lagi, kata dia kayak gitu. Terus habis itu aku bilang nggak bisa Kak. Terus dia tuh kayak yang maksa-maksa kayak ya udahlah nggak usah kaku-kaku banget, orang kita bukan di event, lagi di event kok, kayak gitu. Anjir. Itu emang kayak maksudnya aku juga ceritain ini kenapa, karena menurut aku ngidol kan bahasanya, mengidolakan itu
dibikin fun aja, nggak usah sampai kayak yang privasi membernya tuh ikut kayak keseret-seret gitu loh. Itu menurut aku sih, aku nggak nyaman banget dengan hal itu ya. Terus habis itu aku agak ini sih, cerita ini kayak bisa dibilang bahasa kasarnya sih agak jijik sebenarnya, karena dia tuh sempet kayak ya udah kan dia kayak bawain roti dan lain-lain, bilang nggak usah kaku gini. Terus dia ya udahlah salaman aja gitu kan, salaman. Ternyata dia narik terus cium tangan aku. Jadi aku kayak shock banget gitu, aku kayak mungkin kan kayak kaget gitu ya, anak rantau terus kayak sendirian sakit gitu di rumah sakit, dia datang terus melakukan hal itu tuh benar-benar bikin aku shock. Yalah. Jadi terus setelah itu dia pulang, aku shock banget, aku ngechat di grup sambil nangis-nangis, kayak kan kalau member sama staff ada grup kayak gitu kan, kayak gini. Terus habis itu baru staffnya ada yang datang, tapi bukan manajer. Kebetulan waktu itu tuh manajer lagi ada acara semua. Anjrit. Akhirnya bisa cowok itu bisa keluar gimana, Des? Ya itu habis nyium tangan aku, dia kayak langsung ya udah aku pamit ya gitu. Lu nggak refleks sama sekali untuk narik tangan lu pada saat lu tahu mau dicium? Ada infusnya nggak sih? Shit. Takut. Atau jangan-jangan dia sebenarnya pengen minum air infusan itu. Mungkin aku terlalu negatif thinking ya, itu sebenarnya tujuannya ya. Bener. Tapi maksudnya ternyata dia suka mengkonsumsi NaCl ya. Iya, betul. Minuman favorit dia natrium klorida. Aneh sekali. Di saat yang lain ada S-lecithin, dia natrium klorida ya. Ya siapa tahu di air infusan lu emang kalau lu nggak ada leci 2 biji. Gak, gue pikir kalau gue lihat-lihat kayak drakor gitu kan, ya ada lah ya. Maksudnya pasti ada pengadegan ketika fans mengikuti pengadegan Kalibata. Ada adegan-adegan. Ya itu istilahnya pengadegan, Des. Namanya pengadegan. Ya terus. Tampon ya. Ini diikutin sama fansnya, bahkan berbuat dalam tanda kutip yang tidak baik lah ibaratnya gitu kan. Dan gue nggak nyangka kalau misalkan lu juga pernah mengalami hal seperti dan menurut gue parah loh. Iya ini parah. Parah karena bener-bener masuk ke ruang private lo, walaupun hitungannya di rumah sakit ya, tapi kan udah masuk ke dalam ruangan lo. Iya, itu aku tanya kenapa dia bisa tahu aku. Ternyata dia tuh mengunjungi setiap rumah sakit yang dekat sama FX. Anjrit. Kebetulan aku tuh kan kayak anak rantau, aku bingung, Jakarta belum hafal kan. Jadinya aku kayak ya udah waktu itu rumah sakitnya dekat sama FX. Jadinya kayak ternyata dia mengunjungi rumah sakit nyari nama aku. Makanya dia tahu gitu. Kok dikasih ya? Dikasih tahu ya datanya. Jadi tuh aku nggak tahu di setiap rumah sakit tuh gitu semua atau enggak. Ya. Kayaknya tuh saya ingat aku ada rumah sakit yang ada papan besar di depannya, itu biasanya ada nama-nama pasiennya. Oke. Iya. Kayaknya mungkin tahu dari situ. Nah semenjak itu katanya lu udah nggak pernah mau sakit lagi. Aku nggak mau sakit lagi sih, memang maksudnya siapa sih yang mau sakit kan? Cuman tapi ya setelah aku cari tahu ternyata dia emang kayak salah satu fans yang kalau fans sih enggak, fans pasti baik-baik. Oknum lah ya, kita sebutnya oknum. Oknum yang ternyata suka kayak banyak gosipnya ngaku-ngaku jadi pacar member dan lain-lain. Kayak emang salah satu yang bermasalah juga lah. Dan lu nggak coba ngelaporin itu ke pihak yang berwajib melalui manajemen lu? Artinya kan itu bisa dibilang jatuhnya udah meneror loh. Iya ya, iya dong. Udah stalker gitu ya. Wah iya dong. Aku nggak kepikiran sih, aku kayak shock banget sih waktu itu. Iya tapi temen aku sempat ada namanya Shani, dia sempat kayak diikutin berhari-hari ke apartemen dia. Itu dipolisikan, sempat terus akhirnya minta maaf dan tidak ngulangin itu lagi. Oke, maaf. Memang ya lebih baik lebih pada suka minta maaf ya. Daripada minta izin. Emang begitu. Minta izin juga nggak dikasih sih, tapi malah ngapain ke rumah gitu kan. Iya, semenjak kejadian itu artinya lu lebih waspada dengan kondisi lu dong. Ada lagi gak kejadian-kejadian yang seperti itu atau itu yang paling parah? Itu sih itu yang paling parah itu menurut aku. Orang udah sampai kayak fisik kena kan, sisanya sih mungkin ya itu paling mungkin mencoba mendekati orang tua gitu loh, sampai ke Cilacap gitu. Ada pernah juga. Tapi ini kalau yang ini aku belum pernah ceritain sih. Ya kayak di podcast ya. Ini aku belum pernah diceritain dimanapun. Eksklusif ya di sini ya. Eksklusif di sini.
ini kocak juga sih ceritanya. Jadi ada salah satu fans, mungkin dia ingin mendekati aku tapi caranya salah. Dia mendekati orang tua aku. Gitu. Terus habis itu dari mamaku, Jakarta. Dia orang Kalimantan, tapi dia sering ke Jakarta untuk nonton JKT. Terus mamaku dan papaku kan orangnya tuh kayak yang mungkin nggak begitu paham atau gimana tentang ini rules gitu lah ya, walaupun udah diberitahu sebenarnya tuh nggak boleh gitu. Apalagi orang Jawa gitu ya, mungkin mayoritas pasti nggak enakan, ada tamu kok nggak disambut gitu kan. Akhirnya ya udah, terus kayak dulu aku tuh kayak selalu ditahan-tahan juga, kayak ditahan-tahan. Aku kalau mau negur dia tuh nggak boleh. Nah, ternyata tuh ada miskom gitu loh yang ternyata aku nggak tahu. Jadi kayak aku tuh heran kenapa dia selalu ke rumah aku setiap aku ada libur JKT. Libur JKT itu biasanya paling panjang cuma pas lebaran. Itu pun mungkin cuma 6 hari 7 hari. Terus habis itu pas pulang itu aku selalu kayak sebel kenapa family time aku jadi kayak ngerasa kerusak gitu loh sama sosok ini. Kehadiran dia gitu. Karena aku kayak ngerasa liburan udah jarang, pengennya kumpul keluarga. Tapi kenapa ada ini tapi maksudnya POV yang aku tahu ya, aku juga nggak tahu kalau misalnya ternyata ada hal lain. Terus habis itu waktu nenek aku meninggal dia datang, waktu setiap liburan dia datang. Ternyata usut punya usut, mama aku tuh mengira aku pacaran sama dia, tapi orang tuanya dia juga mengira hal yang sama. Makanya kayak aneh banget, kayak dia tuh ternyata kayak ada nomor HP yang dia hubungin gitu orang ini. Dia tuh kayak teleponan gitu, padahal nggak tahu telepon sama siapa, tapi kayak ada yang ngaku-ngaku jadi aku, katanya gitu. Sampai klimaksnya juga orang tuanya dia ternyata ngira aku tuh bakal nikah sama orang ini, udah dibeliin ruko, katanya aku keluar JKT bakalan kuliah sambil bisnis sama dia di Jogja. Sampai separah itu. Sampai akhirnya itu tuh aku kayak mau negur-negur terus. Aku tuh kalau setiap dia datang ke rumah aku tuh nggak pernah ngomong sama dia sama sekali. Ya dia ngomongnya sama mungkin mama aku sama adik aku. Aku nggak mau tahu gitu kan, karena aku yang ngerasa stick banget nih sama peraturan yang ada di JKT gitu kan. Terus habis itu setelah itu singkat cerita papahnya nanya gimana nih, kayak katanya mau nikah gini. Ya aku bilang dong, maaf ya om, saya tuh ngerasa nggak punya urusan maksudnya nggak punya hubungan spesial sama anak om. Ya terus gimana rukonya gini. Ya gimana ya om, maksudnya aku juga kayak nggak tahu gitu kan, maksudnya masa tiba-tiba aku dikawinin gitu kan. Iya. Kan kaget juga ya. Om nyuruh anak om datang ke rumah saya itu emang marketing ruko ya om gitu. Harusnya papanya kan nggak tahu, ya, anaknya aja. Anaknya. Terus setelah itu dia tuh masih ngefans sama JKT kayaknya waktu itu kalau nggak salah ingat, tapi dia ngasihin member lain. Aku sih kayak ya udah silakan. Orang maksudnya aku kalau selama dia ngefans sama akunya kayak maksudnya dia sampai mengganggu privasi aku gitu kan. Nggak semua ya fans JKT itu baik-baik. Betul. Semua kita kan ngomongnya oknum ya. Iya, oknum. Mau dalam hal apapun kita nggak bisa nyamaratain oknum gitu loh. Artinya kan ada oknum yang menurut gua dia bisa tahu alamat rumah lo. Dia datang ke rumah lo, ketemu orang tua lo, mengaku artinya kan dia ngebil cerita. Iya. Sampai orang tua lo yakin percaya kan itu juga udah masuk ranah private lo. Sampai ganggu waktu liburan lu, nongol di hari yang penting buat lu untuk kumpul sama keluarga. Iya, lu nggak usir, sorry ya, lu nggak usir. Aku tuh makanya selalu bilang kayak waktu itu juga ada momen di mana nenek aku meninggal kan, terus habis itu ke kota namanya Sumpiyuh, dimakamin di sana, terus habis itu kayak datengin pendeta karena nenek aku Kristen. Terus habis itu aku tuh nggak mau banget kontak sama dia gitu, kayak nggak mau ngomong. Terus habis itu aku minta tolong sama Pak Pendeta, Pak Pendeta boleh nggak tolong tanyain yang cowok itu, maksudnya dia ngapain sih gitu, dia ngapain sih di sini. Terus ternyata dia di luar ini ya, dia jawabnya apa? Iya aku pacarnya yang tinggi itu, nunjuk aku. Udah Bon, jangan jadi itu nih. Jadi member. Makanya itu sebelum yang akhirnya aku itu maksudnya sampai memuncak di telepon itu, maksudnya ntar tiba-tiba ternyata udah datengin ini kan suruh akad atau apa gitu kan, serem juga ya. Itu salah dua ya berarti cerita yang
aku alamin di JKT. Ternyata seru juga ya, gue kirain ya udah Seru gitu-gitu. apa ya? Ya maksudnya, iya bukan seru ya. Bingung ya nyari ininya. Nggak flat gitu. Gue pikir ya udah flat aja gitu. Karena kan gue selama ini mungkin belum pernah emang ngomong detail, ngomong dalam sama member JKT selain lo nih pada saat ini gitu loh. Dan ternyata lo ngalamin hal yang seperti mungkin grup-grup idol lainnya gitu ya. Kayaknya di Korea gitu juga banyak nih. Iya. Istilahnya apa aku nggak tahu, sasaeng. Kayak ada penguntitnya itu. Iya. Jadi ada yang kalau parah-parah gitu kayak ada istilahnya. Nah ini kan lo dari host udah pernah belum sih Des? Apa? Nge-host gitu? Udah berapa maksudnya? Nge-host udah pernah. Oh pernah. Nah nge-host udah, nyanyi iyalah gitu, dance udah hatam lah. Terus acara komedi oke. Nah kalau film Des? Film, aku kemarin sempet main satu project walaupun scene-nya cuma 2. Itu apa namanya? Terus kayak aku nggak tahu filmnya belum keluar padahal udah setahun. Atau sebenarnya filmnya udah keluar cuma ada ganunya yang dihilangin. Iya juga ya. Tapi nggak mungkin juga ya. Nggak mungkin. Tapi juga. yang penting duitnya film udah horor. turun. Hah? Film horor, film. Bukan. Genrenya apa? Romcom. Oh romantis komedi. Iya. Oke. Aku jadi temennya pemeran utamanya gitu. Tapi cuma 2 scene. Tapi masa kecil. Oh. Masa di kampung. Oke. Gitu. Tapi belum keluar. Yang penting duitnya udah keluar kan? Udah. Iya. Jadinya tidak protes. Tapi kalau misalkan lo disuruh main film, genre apa yang membuat lo tertarik? Yang pasti mau komedi lagi dulu, maksudnya yang pure komedi mungkin. Terus habis itu aku pengen action. Widih. Lompat dari gedung. Oh keren. Pakai stuntman. Takut. Ya lu gak usah detail masalah lompat dari gedungnya. Film action aja udah. Ya kan orang kiranya aku pasti kan. Udah sih keren banget nih. Udah stuntman. Terus tembak-tembakan gitu kan. Lu lebih suka itu ketimbang genre yang lain? Aku suka action karena nggak bikin ngantuk menurut aku. Oke. Udah pintar aku pas nembak pakai ngapak, pakai apa Audio. sendiri, audionya sendiri. Keren nggak sih? Ya. Mantap sih. Amin lah, semoga terwujud ya. Kita nggak pernah tahu kan. Proses aja dulu. Karena menurut gua lu kayaknya satu-satunya ya dari girl group gitu yang dari ngantuk nih kayaknya nih. Enggak dari nyanyi gitu terus tiba-tiba jalurnya ke komedi. Yang lain kan film sinetron mungkin, FTV. Iya kali sih? Yang lu doang yang komedi kan? Siapa lagi? Ada lagi nggak sih? Nggak ada. Kayaknya mungkin ada juga yang itu, tapi mungkin mereka setelah keluar JKT lebih memilih bidang lain gitu loh. Kayak mungkin ada yang jadi dokter. Nah itu maksud gua. Cuma lu doang yang kok tertariknya ke komedi gitu. Iya, kenapa ya? Kayak aku karena merasa nyanyi suaraku pas-pasan. Oh itu sih pasti. Nari juga agak jago-jago banget Iya. gitu. Jadi apalagi ya, sepertinya menertawai hidup sendiri kayak kocak nih gitu. Iya. Maksudnya enggak, aku seneng menghibur sih Kak. Maksudnya aku tuh tipenya nggak mau yang terlihat menyedihkan di mata orang lain. Makanya kayak misalnya waktu ada satu momen pemilihan JKT48, pemilihan member untuk membawakan single utama JKT, aku tuh intinya hasilnya bikin aku nangis lah kejer waktu itu pas. Tapi ada speech-nya tuh, nangis, tiba-tiba aku pantun. Kayak aku tuh nggak mau orang lain ngelihat. Apa lagi? Orang nangis kok tiba-tiba pantun. Jadi kayak nangis sesenggukan. Karena itu tuh waktu itu zamannya Rhapsody Kak. Tahu pasti kan lagu Rhapsody? Iya. Lagu Rhapsody nggak tahu. Jadi kayak sedih banget JKT, bahaya jangan gitulah. Ayo jangan sampai dia sedih ntar dia pantun. Yang mana sih Rhapsody? Gue takutnya salah. Rhapsody indah yang kan bermula. Yang dibikin Lale Ilmanino. Saya pernah denger deh. Ya terus. Iya, terus habis itu intinya itu adalah lagu pertama saat itu lagu pertama yang original JKT48, bukan kayak terjemahan dari JKT. Selalu kan biasanya dari lagu Jepang ditranslate, lagu Jepang ditranslate. Ini
original nih. Yang bisa dipilih 16 orang. Aku ke 17 guys. Kayak satu lagi. Nggak kepilih. Iya. Makanya aku kayak sebelumnya tuh udah kayak yang aduh kalau misalnya aku nggak kepilih aku bakalan sedih sih. Aku udah mensugesti diriku kayak gitu. Beneran, makanya aku nangis kejer banget. Terus kenapa lu tutup sama pantun? Pertanyaan gua. Biar enjoy aja, endingnya nggak sedih-sedih banget gitu. Kayak kayaknya aku nggak cocok deh jadi idol. Gitu kan. Tapi lu tahu nggak pantunnya apa? Sorry. Pak Rahmat lagi kayang gitu. Terus terima kasih sayang gitu doang. Itu ada penonton? Ada, mereka ketawa juga. Tapi lu tahu gak dalam hati mereka bilang apa? Bilang apa? Untung gak kepilih si Desi. Begitu, orang nangis tiba-tiba pantun. Begitu. Aneh banget. Nangis selesai drama udah mainin dulu. Dan tiba-tiba pantun. Soalnya kayak Mandra juga di film Sidul juga nangis nangis. Kagak tiba-tiba pantun. Habis kayak nggak mau kelihatan sedih lama-lama Kak. Ya nggak usah sedih sekalian. Maksudnya kan lu harus terbiasa juga membiarkan emosi lu berjalan seperti apa adanya. Iya. Tapi... Takutnya ya karena lu udah memainset diri lu bahwa gua harus lucu. Nah berantakan tuh emosi lu. Di saat lu harusnya sedih, lu memaksa diri lu untuk gua nggak boleh sedih. Padahal kan air mata diciptakan untuk ya dikeluarkan. Iya. Tapi maksud aku di depan orang. Iya, I know. Oh, berarti maksud kakak juga di depan orang? Loh, kan kadang-kadang kita juga harus loh menunjukkan emosi kita di depan orang. Oh iya dong. Kalau aku sih sendiri misalnya itu nangis, cengeng iya. Tapi kalau di depan orang kayak malu. Makanya kayak yang pas di Jaya Abadi itu. Kaya Abadi. Kaya Abadi Ya, Jaya Abadi itu aku beneran. Iya nggak apa-apa. Namanya itu kayak nangis kayak malu. Malunya? Malu aja kayak aku nggak pengen orang lain ngelihat sisi menyedihkan dari diriku gitu loh. Oh, lu pengen dianggap sama orang lain lu bukan manusia? Bukan, nggak tahu. Kok bukan manusia? Lah iya dong, manusia kan emosi itu kan banyak. Ada sedih, ada bahagia. Pengaktualisasiannya ada ketawa, ada menangis. Iya, tapi nggak tahu secara naluri dan alamiahnya. Aku kayak nggak pengen aja gitu. Kayak lebih seneng menghibur orang lain. Makanya mungkin sekarang aku juga terjun ke entertainnya dunia komedi juga. Walaupun di acara-acara komedi belum ada yang diundang gitu ya. Amin. Ya kan dia habis ngomong malu sendiri kan aneh. Iya malu. Iya. Terus ya maksudnya itu karena senang menghibur orang lain. Amin. Ya niatan baik siapa tahu kan dikasih jalan yang baik. Amin. Ya waktu lu memutuskan untuk menikah, respon papa mama gimana? Responnya ya lebih ke kayak yang jangan menyesal lah, maksudnya ini udah pilihan kamu, jangan sampai nanti kamu yang gini gitu. Karena nangis gak bokap nyokap? Nangis, apalagi waktu di gerejanya itu kan. Karena salah gereja? Salah gereja. Siapa tahu kan. Udah rapi. Enggak, ya karena maksudnya kan mau melepaskan aku kan anak pertama yang maksudnya dari keluarga tuh anak yang ini pertama kalinya orang tua ini kan melepas, ya. Punya menantu pertama gitu. Jadinya kayak yang terharu banget. Pasti. Bokap gimana? Kan sosok bokap tuh ya terutama gue kan ya gue udah jadi bokap, suatu saat gue akan melepas istri gue menikah dengan laki-laki pilihannya gitu. Kan sosok kuat biasanya kan. Tapi ternyata kayaknya yang jauh lebih sedih bokap kan, sosok ayah kan. Makanya bingung kan? Gue gak sadar loh. Bingung kan? Gue gak sadar loh. Gue ngomong apa sih? Sumpah gue gak sadar loh. Melepas istri harusnya anak. Oh. Ya. Gimana sih kok gue maksudnya? gak sadar ya? Maksudnya gimana sih? Ya, suatu saat melepas anak ya. Dengan suami pilihannya gitu. Tegar, pasti akan sosok tegar. Padahal mah dia yang paling pasti akan merasakan paling kehilangan gitu. Jadi papaku tuh dia
Sebenarnya orangnya pendiam banget juga. Tipe yang misalnya orang-orang bilang suami-suami takut istri itu papaku banget. Dan dia maksudnya yang pendiam nurut. Jadi laki kok gitu. Gimana Des? Oh, emang Gak usah ngeliat ke sana gitu ya. Iya, maksud aku yang nurut banget gitu lah sama mama. Harus itu. Iya, terus habis itu kayak yang nggak banyak omong juga atau gimana. Tapi aku kayak baru pertama kalinya ngelihat papa nangis waktu di gereja itu. Bukan salah gereja ya. Yeah. Karena anaknya menikah, bukan salah gereja. Dari kecil berarti. Dari lu kecil lu nggak pernah ngeliat bokap lu sama sekali menangis? Nggak pernah. Kayak yang justru kayak aku ngeliat sosok papaku sampai sekarang yang kayak suka ngebanyol jayus gitu. Yeah. Kayak yang ngelawak tapi nggak lucu gitu loh. Ya, bapak-bapak lah ya. Iya, bapak-bapak. Yeah. Jadi kocak gitu. Dan aku pertama kali lihat nangis di waktu aku nikah itu. Kayak gitu. Wis, bisa nangis juga nih orang gitu. Iya, mungkin keinjek gitu laki-laki kan? tuh sok kuat gitu ya. Keinjek Pak Andre, Mas Andre. Ya siapa tahu keinjek pendetanya kan. Ya nggak tahu. Enggak. Mas Andre. Keinjek kaki. Iyalah, Gitu kan. pastilah. Kenapa deh keinjek gitu. Mau ngomong apa sama bokap nyokap? Makasih udah melahirkan aku di dunia ini. Makasih udah jadi sosok yang memberikan banyak pelajaran sih buat aku. Love banget sama papa. Walaupun mungkin emang bener kata orang ya kayaknya, dan aku mungkin nanti bakal merasakan juga. Walaupun kadang kayak ngeselin atau apa gitu. Aku juga sebagai anak ngeselin atau apa. Cuman aku sadar kalau menjadi orang tua tuh juga belajar. Kalian juga jadi orang tua juga baru pertama kalinya kan. Jadi ya maafin aku juga kalau misalnya aku banyak salah. Aku nggak bisa tahu ya gitu-gitu ya, aku malu deh. Kok malu sih? Gak ada tisu ya Dading. Kalau sama Kelvin mau bilang apa? Kelvin mantar aja kayak di rumah orang serumah. Iya sih. Ngapain bilang di sini? Oke. Lu mau ngomong apa sama pendeta yang injek kaki bapak lu? Mama papa kan jauh di Cilacap. Ya. Des, ada gak 3 hal yang orang lain belum tahu tapi lu pengen share itu karena itu sebuah hal yang mungkin menyenangkan atau apapun itu gitu. Dan lu juga ya mungkin nggak pernah sampein ini ke tempat lain, di tempat lain. Apa ya? Kalau mungkin lu tuh ternyata orangnya begini atau bagaimana gitu. Enggak sih, nggak ada sih Kak. Nggak ada sama sekali. Kalau satu kata yang mewakili hidup lu apa? Yang mewakili hidupku, terima kasih. 2 kata, terima kasih. Itu satu kata. 2 terima kasih dipisah Kak. Oke. Kita anggap aja 2 kata ya. Tapi kalau kita ngomongin terima kasih itu jadinya 1 kata. Iya sih. Tapi kalau misalnya karena kita ngucapinnya maksudnya terima kasih. Iya sih. Terima bisa 1 kata, kasih bisa 1 kata. Ketika kita mengucapkan terima kasih itu jatuhnya sudah 1 kata. Benar sih. Begitu. Dan terima kasih itu adalah ucapan yang sangat penting lah untuk kita sebagai manusia. Kalau terima kasbon ngutang. Betul banget. Jadi ingat ponakan, Omen mau pesen nih. Jangan berhenti melangkah. Kalau bisa langkahmu dipercepat. Apalagi ketika kau sendirian di tengah kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omen pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih Desi.